Dalam catatan sejarah, ini terjadi sekitar tahun 850 sebelum Masehi. Pada saat itu, saudara, situasi bangsa Israel tidaklah menggembirakan, karena setelah kematian Daud, bahkan anaknya Salomo, kondisi dan keadaan bangsa Israel semakin parah, sehingga berbagai kesulitan, tantangan hidup mereka alami, termasuk di dalamnya kelaparan, kematian, dan segala penyakit yang mereka alami. Dan karena itu, saudara, dalam situasi hidup yang serba sulit, tidaklah heran jika kehidupan orang Israel sudah mulai hilang pengharapan, tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup. Karena itu, saudara, di tengah-tengah bangsa yang mengalami kesulitan, berbagai tantangan hidup, di samping karena begitu berat tekanan yang mereka alami, sehingga di tengah-tengah kondisi bangsa, kalau dalam bacaan kita dikatakan bahwa ada sekitar 100 orang yang pada saat itu tiba-tiba mendatangi Elisa. Elisa ini adalah seorang nabi yang menggantikan Elia. Setelah Elia terangkat, maka digantilah Elisa. Salah satu tradisi yang mereka anut pada saat itu adalah tradisi sebagaimana hukum Musa, bahwa hulu hasil harus diberikan kepada hamba Tuhan atau para imam. Dan inilah yang dialami seorang yang bernama Baal Salisa, yang pada saat itu dia datang membawa, dalam bacaan kita dikatakan 20 roti jelai dan juga gandum baru. Dia datang membawanya untuk diserahkan kepada Elisa, seorang nabi. Dan memang ini diperuntukkan untuk Elisa. Tapi yang menarik, saudara, bahwa setelah roti ini diserahkan, rupanya ada begitu banyak orang yang ikut di situ. Orang-orang ini adalah orang yang dilanda kelaparan. Sehingga kalau kita membaca dalam bacaan ini dikatakan Elisa menyuruh pelayannya supaya membagikan roti itu. Hanya saja pertanyaannya adalah tidak seimbang antara roti yang 20 dan orang yang hadir 100 orang. Sehingga dikatakanlah pelayan itu bahwa mungkinkah kami akan membagikan roti ini. 20 roti, sedangkan yang harus kita beri makan adalah 100 orang. Saudara, dalam hitung-hitungan, dari 100 orang ini hanya 20 orang yang bisa mendapatkan roti dan gandum. Karena rotinya hanya 20 jelai. Sehingga wajarlah kalau seorang pelayan mengatakan bahwa, aduh, kita khawatir ini jangan sampai kita malu. Dan saya kira bukan hanya pelayan Elisa yang mengalami, tapi kita pun seringkali mengalami, Bapak Ibu. Misalnya kita ada ucapan syukur, atau misalnya ada kebahagiaan, dan persiapan kita hitung-hitung, rupanya yang datang itu melebihi kuota yang kita undang. Misalnya ada tiba-tiba keluarga yang tiba-tiba hadir dalam kebahagiaan. Kadang-kala kita di dapur sebagai ibu Elisa, tidak cukup ini apa-apa. Karena dalam pemikiran kita pada saat tidak cukup, maka dia akan menjadi buah bibir, akan menjadi omongannya orang. Waktu ibadah di rumahnya sudah tidak cukup nasinya, lauknya juga tidak cukup, dan lain sebagainya. Kita akan menjadi cerita buah bibir dalam satu persekutuan. Tapi menariknya, saudara, kalau kita melihat dalam bacaan ini, justru Elisa menekankan lagi supaya itu dibagikan kepada setiap orang. Dan ini memang dalam hitungan manusia tidak masuk akal. Tapi inilah cara pandang iman yang sesungguhnya.
bahwa tidak ada yang mustahil di mana. Dan dikatakanlah bahwa dibagikanlah 20 roti jera itu, dan dikatakan masih ada sisanya. Masih ada sisa. Saudara, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita dari umum. Yang pertama adalah rupanya Elisa ini adalah orang yang terbuka, orang yang peduli orang lain, orang yang tidak menuntut berkatnya untuk dirinya sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan saudara, dalam perjalanan cerita dari dua raja-raja ini membuktikan bahwa bangsa Israel tidak ada yang mati karena kelaparan setelah kehadiran Baal Salisa. Karena apa saudara? Karena Elisa yang terus menguatkan iman percaya pada saat itu, yang mengatakan bahwa dalam menjalani kehidupanmu janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Dikatakan dalam firman Tuhan, janganlah engkau khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan engkau makan. Tapi sadarkah kita saudara, hal ini justru menjadi bayang-bayang ketakutan bagi kita, kekuatan dalam hidup. Kadang-kala kita berpikir, dalam menjalani kehidupan ini, sadarilah dan akuilah bahwa pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup manusia tepat pada waktunya. Kadang-kala kita meragukan pemeliharaan. Sadarkah kita saudara bahwa kita pun sampai saat ini berada dalam rumah Tuhan? Itu wujud nyata daripada Tuhan memelihara kehidupan manusia. Bayangkan dikatakan firman Tuhan, itu saja burung-burung di udara yang kerjanya tahunnya terbang ke sana kemari, Tuhan memelihara hidupnya. Burung-burung itu, binatang-binatang itu tidak pakai pikiran, tapi manusia diberi Tuhan pilih. Untuk apa? Supaya dia berpikir. Yang pertanyaannya adalah, kalau kita malas, jangan tidak makan. Kalau kita menunggu saja, jatuh dari langit, ya tidak makan kita. Karena itu saudara, jalani kehidupanmu dan yakinilah bahwa pemeliharaan Tuhan selalu terjadi dalam hidup manusia. Yang terakhir, bahwa dengan peristiwa ini hendaknya kita sebagai orang Kristen dapat menjadi gambaran kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan sesat. Kita sebagai orang Kristen ini saudara adalah gambaran Allah, di mana Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah membedakan orang, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orangnya tinggi, mau pendek, mau gemuk, mau tidak gemuk saudara. Allah tidak memandang. Karena itu kehadiran kita adalah gambaran Allah saudara. Bukankah dalam penciptaan dikatakan bahwa engkau bahkan manusia diciptakan dari gambar dan rupa Allah. Itu artinya bahwa gambar dan rupa Allah melekat dalam kehidupan orang percaya. Kalau Allah kita penuh kasih saudara, berarti kita juga penuh kasih. Kalau Allah kita peduli saudara, berarti kita juga peduli bagi orang lain. Karena itu soal hidup di tengah dengan hendaknya lihatlah saudara. Jangan yang saya katakan tadi dalam mengawali. Karena kondisi makanan sedikit, karena banyak orang tidak datang sampai menurut sandapan jadi. Ambillah secukupnya, supaya perhitungkanlah orang. Ini namanya hidup dalam persekutuan. Ini namanya hidup dalam kekeluargaan. Ini namanya hidup dalam persaudaraan. Karena mereka saling memperdulikan antara satu dengan yang lain. Dan inilah yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan manusia. Demikian juga jemaat mula-mula Yerusalem. Ini sangat baik bagi kita menjadi renungan bahwa jemaat mula-mula pun demikian dilakukan. Mereka berbagi bersama-sama. Pertanyaannya adalah tidak seimbang antara roti yang 20 dan orang yang hadir 100 orang.
Sehingga dikatakanlah pelayan itu bahwa mungkin kami akan membagikan roti ini. 20 roti, sedangkan yang harus kita beri makan adalah 100 orang. Saudara, dalam hitung-hitungan, dari 100 orang ini hanya 20 orang yang bisa mendapatkan roti dan gandum. Karena rotinya hanya 20 jerat. Sehingga wajarlah kalau seorang pelayan mengatakan bahwa, aduh, kita khawatir ini jangan sampai kita malu. Dan saya kira bukan hanya pelayan Elisa yang mengalami, tapi kita pun seringkali mengalami, Bapak Ibu. Misalnya kita ada ucapan syukur atau misalnya ada kebahagiaan dan persiapan kita hitung-hitung, rupanya yang datang itu melebihi kuota yang kita undang. Misalnya ada tiba-tiba keluarga yang tiba-tiba hadir dalam kebaktian. Kadang-kala kita didapur sebagai ibu Elisa, tidak cukup ini apa-apa. Karena dalam pemikiran kita pada saat tidak cukup, maka dia akan menjadi dua bibir, akan menjadi omongannya orang. Waktu ibadah di rumahnya sudah tidak cukup nasinya, lauknya juga tidak cukup, dan lain sebagainya. Kita akan menjadi cerita buah bibir dalam satu persekutuan. Tapi menariknya saudara, kalau kita melihat dalam bacaan ini, justru Elisa menekankan lagi supaya itu dibagikan kepada setiap orang. Dan ini memang dalam hitungan manusia tidak masuk akal. Tapi inilah cara pandang iman yang sesungguhnya, bahwa tidak ada yang mustahil iman. Dan dikatakanlah bahwa dibagikanlah 20 roti jelas itu, dan dikatakan masih ada sisanya. Masih ada sisa. Saudara, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita dari ini. Yang pertama adalah rupanya Elisa ini adalah orang yang terbuka, orang yang peduli orang lain, orang yang tidak menuntut berkatnya untuk dirinya sendiri, tapi juga buat orang lain. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara, ini kita jujur, ada pesta dan dihidangkan makanan. Apakah kita mengambil makanan itu secukupnya ataukah tidak memperhitungkan orang lain? Pada saat ada makanan saudara, pada saat kita melihat makanan itu dan melihat orang datang itu lagi banyak, kira-kira apakah kita mengambil makanan secukupnya ataukah tidak kita memperhitungkan orang lain? Ini jujur. Saya mau katakan begini, kadang-kala kita tidak perhitungkan orang lain. Bahkan yang sering terjadi saudara, karena saking egoisnya kita, ada istilah penjual kursi, begitu, kelompok, bungkus-bungkus. Oh my God. Kalau kita melihat Elisa, saudara, bisa kali Elisa tidak dibagikan karena memang untuk Elisa roti ini. Seorang Baal Elisa datang, saudara, dia bukan membawakan 100 orang, tapi memang untuk pribadi Elisa, karena memang mau hasil dipersembahkan kepada hamba Tuhan atau nabi atau imam saat itu. Itu saudara, jalani kehidupanmu dan yakinilah bahwa pemeliharaan Tuhan selalu terjadi dalam hidup kamu. Yang terakhir, bahwa dengan peristiwa ini hendaknya kita sebagai orang Kristen dapat menjadi gambaran kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan sesat. Kita sebagai orang Kristen ini saudara adalah gambaran Allah, di mana Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah membedakan orang, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orangnya tinggi, mau pendek, mau gemuk, mau tidak gemuk saudara.
engkau bahkan manusia diciptakan dari gambar dan rupa Allah. Itu artinya bahwa gambar dan rupa Allah melekat dalam kehidupan orang percaya. Kalau Allah kita penuh kasih, saudara, berarti kita juga penuh kasih. Kalau Allah kita peduli, saudara, berarti kita juga peduli bagi orang lain. Karena itu soal hidup di tengah dengan kita, hendaknya lihatlah, saudara. Jangan yang saya katakan tadi dalam mengawali. Karena kondisi makanan sedikit karena banyak orang tidak datang sampai menunggu santapan jadi. Ambillah secukupnya, supaya perhitungkanlah orang. Ini namanya hidup dalam persekutuan. Ini namanya hidup dalam kekeluargaan. Ini namanya hidup dalam persaudaraan. Karena mereka saling memperdulikan antara satu dengan yang lain. Dan inilah yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Demikian juga jemaat mula-mula Yerusalem. Ini sangat baik bagi kita menjadi renungan bahwa jemaat mula-mula pun demikian dilakukan. Mereka berbagi bersama-sama. Untuk kita terus berbagi dengan saudara-saudara yang lain. Pedulilah akan orang lain, kasihilah orang lain. Sebagaimana kita adalah gambaran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menolong, memberkati kita lewat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, firman-Mu kami dengar. Kiranya menjadi ingatan bagi kami dalam menjalani kehidupan. Kita belajar dari Elisa, belajar dari Baal Salisa, yang dalam menjalani kehidupan mereka tidak dikuasai oleh kekhawatiran hidup, tapi mereka boleh mengelola kekhawatiran hidup menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.